Pak Ambo dan buaya Rizka dikenal dengan persahabatan antara manusia dengan buaya. Buaya seringkali digambarkan sebagai hewan yang buas dan menakutkan. Karena buaya memiliki mulut yang besar, gigi tajam, dan sifatnya yang agresif, sehingga kita menjadi takut jika mendekati hewan ini. Namun berbeda dengan Pak Ambo, yang dengan santainya dapat membelai dan mencium buaya Rizka, tanpa takut jika dirinya dimakan oleh buaya. Seakan, Pak Ambo dapat menjinakkan hewan buas ini dengan mudah. Hal ini tidak lepas dari kedekatan hubungan yang terjalin sangat lama, antara Pak Ambo dan buaya Rizka. Kebersamaan mereka diabadikan dalam konten yang dibuat Pak Ambo, yang membuat banyak orang merasa kagum dan terheran-heran dengan aksi berani Pak Ambo dan buaya Rizka. Berikut adalah momen-momen menarik kebersamaan Pak Ambo dan buaya Rizka. 1. Pak Ambo memberi makan buaya Rizka. Setiap kali Pak Ambo pergi ke Sungai Guntung, Pak Ambo tidak akan lupa untuk menyiapkan daging ayam kesukaan buaya Rizka. Untuk menemukan buaya Rizka tidaklah mudah, karena Pak Ambo harus menyusuri Sungai Guntung yang luas, dan mencari buaya Rizka di sekumpulan buaya-buaya liar yang menghuni Sungai Guntung. Pak Ambo dengan mudah bisa membedakan buaya Rizka dengan buaya liar. Caranya, Pak Ambo akan memanggil nama Rizka berulang kali, dan dengan ajaibnya, buaya Rizka akan mendatangi perahu Pak Ambo. Hei, ayo. Tika. Ayo, dari mana nak? Kemari papi cari-cari. Mana anak ini? Buaya Rizka akan membuka mulutnya lebar-lebar dan menunggu Pak Ambo memberikan makanan. Dengan lahap buaya Rizka memakan makanan yang diberikan Pak Ambo. Pak Ambo mengatakan jika dirinya tidak merasa takut ketika menjulurkan tangannya ke arah mulut buaya Rizka. Pak Ambo tahu jika hal yang ia lakukan sangat berbahaya, karena bisa saja tangannya ikut dimakan buaya Rizka. Tetapi Pak Ambo percaya jika buaya Rizka tidak akan melakukan itu. Bagi buaya Rizka, Pak Ambo bagaikan orang tuanya sendiri. 2. Pak Ambo berenang bersama buaya Rizka. Rumah Pak Ambo memiliki jarak yang dekat dengan Sungai Guntung. Terkadang buaya Rizka akan menemui Pak Ambo di depan rumahnya. Pak Ambo merasa sangat bahagia melihat buaya Rizka yang datang ingin menemuinya. Pak Ambo akan memberikan hadiah makanan kesukaan buaya Rizka, yaitu daging ayam. Suatu ketika, Pak Ambo nekat memasuki sungai untuk mendekati buaya Rizka. Sontak hal ini membuat keluarganya merasa takut dan khawatir dengan keselamatan Pak Ambo. Tetangga Pak Ambo yang ikut melihat aksinya, juga tidak henti-hentinya memperingati Pak Ambo untuk tidak masuk ke sungai yang ada buayanya. Bapak, Tolongi bapak dulu ya, tolongi. Tolongi bapak, ayo. Jadi hatinya betul. Jadi orang tua ini kucupit kan belanya ini. Namun Pak Ambo tidak mempedulikan peringatan keluarga dan tetangganya. Tanpa rasa takut, Pak Ambo mendekati buaya Rizka. Anehnya, buaya Rizka tidak merasa terusik dengan keberadaan Pak Ambo di dekatnya. Buaya Rizka hanya berdiam diri, tanpa melakukan perlawanan apapun. Dengan perlahan, Pak Ambo membelai kepala buaya Rizka dengan kasih sayangnya. 3. Pak Ambo memeluk dan mencium buaya Rizka. Hubungan antara Pak Ambo dan buaya Rizka telah terjalin sangat lama, sehingga mereka bisa saling dekat satu sama lainnya. Ada momen di mana Pak Ambo dan keluarganya pergi mencari buaya Rizka, yang sedang beristirahat di tepi sungai. Pak Ambo dan keluarganya pun masuk bergantian dan menyapa buaya Rizka. Di sana Pak Ambo melepaskan rasa kangennya, dengan membelai, mencium dan memeluk buaya Rizka. Mau baling-baling anakku dulu kangen-kangennya papimu nak. Bukan hanya Pak Ambo saja, tetapi istri dan anak Pak Ambo juga memeluk buaya Rizka. Terlihat, buaya Rizka merasa tidak terganggu dengan keberadaan keluarga Pak Ambo.
Buaya Rizka dengan nyamannya berdiam diri, membiarkan keluarga Pak Ambo memberikan kasih sayangnya. Buaya Rizka seakan mengetahui, jika orang-orang yang berada di sisi Pak Ambo adalah orang baik. Sehingga Buaya Rizka tidak perlu merasa khawatir jika dirinya akan terancam. 4. Artis dan turis luar negeri bertemu Buaya Rizka. Kepopuleran Buaya Rizka menyedot banyak perhatian masyarakat karena keunikan hubungan antara Pak Ambo dan Buaya Rizka. Bukan hanya orang biasa saja yang datang ingin menemui Pak Ambo, tetapi artis dan selebriti juga ikut berdatangan. Mulai dari Nisha Ahmad, Aditya Alkatiri, Amel Carla, Panji Petualang. Pak Ambo juga pernah didatangi para turis dari luar negeri, seperti turis dari Belanda, dan Christian Hansen, seorang YouTuber dari Denmark. Mereka sangat kagum melihat Buaya Rizka yang sangat besar, dan sangat jinak dengan Pak Ambo. Mereka juga merasa tidak percaya, bisa memegang buaya hidup di alam liar. Bagi mereka, ini adalah pengalaman yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. 5. Buaya Rizka mengamuk. Buaya Rizka dikenal memiliki sifat yang jinak jika bersama dengan Pak Ambo. Namun suatu ketika, yang membuat Buaya Rizka mengamuk dan melakukan penyerangan. Kala itu, Pak Ambo didatangi oleh buaya lain yang bernama Buaya Ompong. Buaya Ompong merupakan buaya liar yang agresif. Adanya Buaya Ompong membuat Buaya Rizka merasa tidak suka. Akibatnya Buaya Rizka menyerang Buaya Ompong dan mengusirnya dari Pak Ambo. Nggak boleh jika lain nak. Nah teman-teman, itu Ompong sama Rizka. Sepertinya Buaya Rizka merasa jika Buaya Ompong menjadi ancaman bagi Pak Ambo karena Buaya Ompong adalah buaya liar. Selain itu, ada pula momen ketika Buaya Rizka merasa tidak nyaman ketika berada di kandang penangkaran teritip. Kala itu, ketika Pak Ambo berkunjung untuk menemui Buaya Rizka yang sedang murung, pada saat Pak Ambo sedang menjelaskan kondisi Buaya Rizka, tiba-tiba Buaya Rizka bergerak dengan cepat, sehingga Pak Ambo dan kameramen kaget dan menghindar. Ternyata, aksi Buaya Rizka diakibatkan karena stres yang dia rasakan selama ditangkap ULBKSDA Kaltim dan berada di kandang buaya teritip.